Cakep. Ih, pala gua. Lu pakai? Enggak, itu atasnya tetap kena nggak sih? Men? Enggak. Ya udah nggak apa-apa. Berarti gini, atasnya nggak kena dong topi lo? Nggak apa-apa. Ah, ya gini. Oke. 1, 2, 3. Halo teman-teman, ini videonya gua namain cerewetin bisnis temen. Jadi gara-garanya gua nggak tahu gimana video gua yang judulnya cerewetin Inter mulai banyak yang nonton, men. Asik. Banyak yang subscribe. Iya, gue liat tuh, men. Jadi gue mikir, jadi siapa tahu bisa buat bermanfaat bagi teman-teman kita kan. Jadi gue mulai hari ini pingin bikin video nyerewetin bisnis temen dengan harapan ya satu jadi banyak yang tahu, jadi mungkin bisa ada yang beli. Kedua mungkin ada yang mau invest, ada yang mau kerjasama, kan bisa buka peluang bagi banyak hal. Nah, untuk episode pertama, dan gue berharap di episode berikutnya pun selalu ada lo nih, karena ya kita udah temenan dari lama lah ya, jadi ngobrol udah paling nyambung. Dan bisnis pertama yang gue akan kita cerewetin adalah bisnis kita berdua. Oke, siap. Lo bisnis ada apa, men? Oh ya, ini kita ngomong deket-deket soalnya udah vaksin, udah tes, udah rapid juga ya. Emang iya? Enggak. Oke. Oh, parah lo. Oke, lo punya bisnis apa, men? Jadi Oke. Tapi sebelumnya gue pengen kenalin bisnis yang gue punya sekarang ya. Yang di sini nih, ini gue ada brand namanya Toka. Oke. Kopi Toka ini singkatan dari Tons Pleasures of Caffeine. Lo nemuin kalimatnya dulu apa katanya dulu lo cari-cari? Katanya dulu gue cari-cari. Hah? Enggak, lo nemuin tokanya dulu apa Tons of Pleasure-nya dulu? Tokanya dulu. Baru lo cari. Terus Sebenarnya nggak nyambung sih apa Tons Pleasures of Caffeine. Oke. Cuman kita pengen cari pastinya ini ya, brand yang catchy gitu. Oke. Toka. Dan dari sejak awal lo pinginnya kopi? Sejak awal pengennya kopi. Jadi memang ini sebenarnya bisnis yang kelola gua dan adik gua. Oke. Gitu. Jadi di sini gue yang lebih ke operation, adik gua juga bantu untuk marketing seperti itu. Terus apa namanya? Kenapa kopi? Jujur ya, kenapa kopi? Sebenarnya ikutin tren sih, men. Oke. Jadi yang namanya kita bisnis kan kita ngelihat ya Pasar. kira-kira pasar itu besar di mana sih? Oke. Ya mungkin beberapa orang beranggapan yang namanya bisnis lo harus cari diferensiasi gitu. Betul. Cuman di sini gue coba untuk gimana ya? Wah, pasar kopi lagi bagus nih naik. Setiap orang sekarang paling tidak sudah mulai minum kopi gitu. Kopi udah bukan cuman sekedar kebutuhan, tapi gaya hidup. Gaya hidup, betul. Jadi memang dulu gue nggak suka kopi, tapi karena gue udah kerja terus ada kopi shop aku coba, lama-lama terus-terusan tuh. Jadi orang-orang seperti itulah yang akan menjadi target gue. Jadi kebetulan Kopi Toka ini ada di daerah Tendian nih, men. Oke, lu udah punya kedainya ya, ada, coffee shopnya ya? Bukan kedai sih. Apa Jadi lebih tepatnya ke coffee booth lah. Oke. Gitu. Jadi memang Kedai itu terlalu mengecilkan apa berlebihan? Kedai itu terlalu berlebihan. Kedai itu lo punya tempat buat duduk. Buat nongkrong. Ini enggak, ini benar-benar. Ntar gua masukin ya gua insert nih videonya terus. Bisa. Nah, di situ jadi kita dari tendean, target marketnya kita karyawan yang memang datang mungkin pagi-pagi sebelum meeting beli kopi, atau jam makan siang setelah makan terus beli kopi, terus habis itu mungkin sore-sore lagi banyak kerjaan ngantuk istirahat beli kopi. Nah itu Kopi Toka mentargetkan para karyawan itu nih gitu. Oke, karena targetnya karyawan, lu menentukan targetnya karyawan karena menyesuaikan harganya atau harganya akhirnya menyesuaikan target lo? Target gua menyesuaikan harga. Jadi sorry, gua ngomong apa sih? Jadi gini, gua punya target market dan gua lihat kemampuan daya belinya dan itu gua menentukan harganya. Oke, jadi bukan lu bikin cost dulu, lu bisa dapat profit segini, akhirnya ini masuknya ke karyawan, nggak gitu? Enggak. Jadi pada awal ya, gua di sini ngomong juga sembari belajar bisnis ya. Gue juga bukan ini yang gue lakukan ya, men. Jadi gue ngelihat mungkin untuk karyawan harga yang tepat adalah harga sekian, seperti itu. Jadi lu nentuin ininya dulu ya, karyawannya. Karena gini, ini teman-teman, kalau yang ini bisnis gue, minuman yang seger. Minuman ini sejak awal memang gue target gue adalah menengah ke bawah. Target gue adalah cabe-cabean. Target gue adalah anak-anak yang naik motor goncengan bertiga nggak pakai helm. Ini yang beli. Dan gue bikin harganya menyesuaikan mereka gitu. Jadi lu pun demikian. Lu sejak awal pingin yang minum adalah
eksekutif muda? Enggak, eksekutif muda juga ya. Eksekutif muda tuh kayak kata yang terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Ya, pokoknya orang kantoran lah ya, fresh grade ya. Fresh grade. Dan memang lo jualan kopi dengan harga yang cukup tinggi dengan brand baru kayak sulit ya untuk berkembang ya. Jadi memang kita lebih mengedepankan quantity lah gitu. Jadi margin kita dapat juga nggak besar, tapi kita juga menjaga kualitas. Makanya marginnya nggak besar nih men gitu. Kayak gitu. Jadi kita mengharapkan quantity nih gitu dengan range harga yang menurut kebanyakan orang cukup masuk lah gitu untuk ngopi enak, ngopi proper ya. Sebentar men. Ini kenapa dia zoom in zoom outnya nyala terus ya? Terus kopinya sehingga lu bisa merasa bahwa orang nggak akan beli janji jiwa, beli kopi kenangan selain di harga. Kopinya gimana men? Nah, ada idealisme tertentu nggak lu di kopi ini ya? Sebenarnya gue juga ya ini apa namanya, orang yang namanya bisnis kan masing-masing punya idealisme sendiri. Betul. Ya. Tempat yang gue sasar pun gue lihat kiri kanannya dong. Nah gue brand baru gitu, siapalah aku gitu kan. Jadi gue ngeliat kiri kanannya ada nggak nih competition yang mungkin mengancam Toka. Pas gue lihat ternyata nggak ada. Oh di tendian itu ya. Padahal ada Trans TV, ada segala macam gedung-gedung kantor. Di situ nggak ada coffee shop. Nggak ada coffee shop. Ada coffee shop tapi coffee shop yang premium men, yang hijau, yang hijau. Jadi kan harganya juga jauh. Makanya gue menargetkan yang harga yang cukup relatif terjangkau, gitu. Jadi memang kita kiri kanan ya nggak ada competition. Jadi kita berani buka di situ. Tapi pastinya kita harus punya diferensiasi kan. Sekarang ngomong kopi gue lebih enak karena kopi gue dari Flores bla 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 bla. Ya masing-masing rasa bahwa kopinya biji kopi terbaik. Iya, masing-masing penjual kopi gue rasa bakal ngomong itu. Cuman men, yang gue highlight lah gitu. Gue lebih ke accessibility sih. Jadi orang gampang lah dapetin kopi Toka gitu. Kalau rasa-rasa kopi untuk penikmat kopi yang bukan penikmat kopi yang apa ya, specialty yang nggak bisa bedain sama kopi semua sama gitu kayak gue. Kopi susu sama aja sih gue rasa. Yang membedakan apa? Accessibility sih. Gimana tuh? Orang gampang lah. Ya akses kopi Toka itu mudah banget, dekat dengan karena gue mentargetkan karyawan ya. Jadi pinggir jalan juga gue tahu. Gitu. Jadi orang karyawan yang kita targetkan di sekitar tendian, ketika dia makan siang terus dia pengen ngopi, gampang lah kopi Toka kelihatan banget. Dan kita berada di Pujasera gitu, pusat jajanan yang serba ada gitu. Jadi food court ala gitu. Kemudian kalau karena nggak ada saingan dan aksesnya mudah tuh, maksudnya pakai Grab, Gojek mesti jaraknya udah paling dekat aja gitu. Iya betul. Dan kita juga pasti juga apa ya, adalah bermain di online. Cuman emang yang namanya online ya mainnya ya, kita juga pengalaman kalau kita pengen kopi biasanya pengen yang sudah kita kenal dulu nih. Yang let's say gue ada di rumah terus gue ngeliat kopi, ternyata tapi gue nggak gitu sih. Lo nggak gitu ya? Lo pengen nyoba yang baru ya? Ya gue sekaligus ngelakuin aja karena gue juga jualan. Gue ngerasa bahwa kalau gue nggak ngelakuin bisnis orang, ya orang bisa nggak ngelakuin bisnis gue gitu. Betul. Ya walaupun memang main target utama kita nih sebenarnya karyawan-karyawan yang ada di daerah tendian di sekitarnya, tapi tentu kan Toka pengen nge-grab market baru ya lewat online. Ya makanya mungkin ada beberapa taktik yang kita jalani lah, promosi atau macam-macam lah, mungkin kita highlight juga apa sih membedakan kopi kita, lalu harganya juga itu yang kita coba untuk unggulkan lah dibandingkan dengan kompetisi lainnya seperti itu. Nah terus ini apa nih men? Nah sebenarnya gini men, tunggu maaf sebelum ngomong ini apa nih? Nah ini green tea latte nih men. Ini sengaja gue taruh sini buat gue batas. Oh batas. Itu green tea latte. Jadi kita sebenarnya ada range literan ya untuk ya nggak cuma yang segini ya. Kalau yang cup segini ya. Iya ini yang cup ini segini nih yang kecil. Ini nggak ada es batu. Biasa dipakai es batu sama baristanya. Nah ini ukuran segini, ini range harganya ini dari 14.000 sampai 18.000 rupiah nih. Segini. Ada ini kopi Toka signature. Kenapa signature? Karena memang bijinya itu beda dengan kopi Toka yang biasa. Kita ada dua varian, kopi Toka signature sama kopi susu Toka gitu. Yang signature kita pakai biji dari Flores Turuaji. Jadi memang biji Iwan ya? Biji Iwan dari Flores. ini beda gitu.
Ya, lalu yang literan lagi ini kopi Toka Signature 1 liter nih seperti ini bentuknya, ini literan. Desainnya juga ya biar kekinian lah nih, kalau bisa lihat. Oke. Apa namanya? Nah, terus ini nih. Iya. Ini apa? Kenapa? Ini apa? Ini maksudnya tumbler Toka. Tumbler Toka lah, susah banget sih. lu jual tumbler biar lu ada brand kayak Starbucks, orang ngerasa keren pakai tumbler Toka atau gimana tujuannya tumbler? Oke, ini sebenarnya sebagai salah satu diferensiasi kita juga sih. Jadi bukannya kita jualan tumbler ya, cuman sebagai salah satu media marketing kita lah gitu. Dengan kita mengharapkan orang yang beli Toka itu merasa spesial nih, kita buatkan tumbler yang customized. Ini customized kebetulan nama gadis yang ada di sini Natalia, ya. Ini orderan special order. Jadi lo bisa order tumbler dengan karakter wajah lo atau wajah yang temen atau pasangan yang siapapun lah gitu. Ini ada apa bisa yang di custom tulisan, foto, lo warna? Iya, warna. Ini dong, ada suhunya dong, tunjukin. Suhu tutup. Nah, digital nih men. Berapa men? Ini harganya relatif terjangkau, 125 dengan desain custom. Lu pengen apa aja? Ada beberapa temen gue yang minta free design ya? Free design. Free design udah include semua ini couple nih itu. Warnanya Toka. Lo warna juga bebas, lo milih warna apa aja. Berapa hari buatnya? Kenapa? Berapa hari untuk ketika bayar orang dapat berapa hari? Bayar belakangan sih kalau di kita, cuman relatif lama, kisaran dari order sampai jadi 2 minggu. 2 minggu lumayan loh, lo harus cepetin men. Ya karena memang kita murah jadinya. Batuk, nggak covid ya? Nggak covid, kacau loh men. Tapi udah divaksin sih. Dulu vaksin hepatitis. Nah, yang menjadi lucu adalah suatu hari Happy hubungin gue. Teman-teman mungkin di sini ada yang belum tahu, gue punya bisnis gue dekorasi, balon. Hingga suatu hari Happy jualan kopi, gue niru nih. Men, gue juga mau jualan minuman, tapi gue nggak mau kopi karena satu pasti saingan sama Happy kan, artinya gue yakin walaupun sedekat-dekatnya gue sama Happy, mungkin Happy nggak akan seterbuka itu kalau gue jualan kopi juga, karena artinya saingan. Mungkin terbuka, mungkin ada enggak. Tapi kalau gue jualan sesuatu yang berbeda, potensi untuk lebih terbuka dari strategi bisnis lebih besar. Sampai akhirnya gue ikutan waktu pandemi tahun lalu, tepat di bulan Maret gue mulai jualan minuman gue lebih ke minuman harganya 10.000, nggak ada yang lebih. Minumannya teh, rasa-rasa buah, nggak ada kopi sama sekali. Kemudian bulan Januari lalu Happy hubungin gue untuk berkolaborasi Toka X yang segar, duet dengan yang segar. Kenapa waktu itu ngajak gue duet? Lagi zaman sih yang namanya XX gitu aja. Toka X yang segar. Kan Tarzan X. Tarzan X. X sama siapa sih namanya? Rambutan. Nah, jujur aja ide ini sebenarnya muncul agak lucu sih. Gue suka banget yang namanya brand yang seger ya, yang seger. Karena waktu itu barista gue ngomong, bro, kita nggak ada nih minuman yang seger yang seger ya, langsung gue kepikiran brandnya Angga nih yang seger gitu. Karena memang maksudnya barista gue tuh kan kita jualannya kopi, terus pekat ada susu gitu ya, susu pekat, terus yang ada green tea latte lah, Thai tea. Jadi orang kadang-kadang kalau habis makan tuh pengennya something yang mungkin ada beberapa yang pengen minum kopi gitu ya, baik panas ataupun dingin. Tapi pengen yang ada teh gitu, atau mungkin ada bobanya yang seger-seger lah. Gue langsung subconscious mind gue ya, alam bawah sadar gue mengatakan yang seger nih. Jadi kenapa nggak kita collab sama Angga? Tapi memang ada beberapa masukan dari adik gue juga. Berarti ini yang seger kan minuman juga gitu. Biasanya orang kalau misalnya itu kayak gue deh. Gue yang ngomong. Oh, lu yang ngomong ya? Hah? Bukan adik gue. Gue bilang. Salah berarti dia ngomong. Iya, gue ngomong kan orang biasanya komplementer. Oh iya, lo ngomong. Gue ngomong, orang tuh biasa duet komplementer. Orang baju duet sama desainer. Nasi duet sama minum. Dia lo ngomong ya. Terus kalau minum mau minum kita kan ya. Kenapa jadi ada? Sorry. Gua ralat, bukan adik gue ngomong. Angga yang ngomong. Waktu itu bilang yang seger kan minuman juga gitu. Jadi bukan barang istilahnya komplementer ya? Iya, bukan saling melengkapi. Iya, benar. Tapi substitusi, orang kalau nggak beli ini ya beli ini. Ya. Bisa-bisa ininya doang yang laku, ini nggak laku, atau gue datang ini doang juga yang laku, gue nggak laku sama sekali. Betul banget. Tapi Indian yang namanya collabs, pasti kan kita mencari solusi win-win ya, pasti gue juga ngambil brand ini
kalau nggak ada keuntungan untuk Toka ya, betul. gue harus, walaupun gue temen sama Angga, tapi kan tetap yang namanya bisnis is bisnis. Kita ada hitam di atas hijau ya. Coret-coretan. Jadi memang formil lah gitu, semi formil, dan pasti juga ada semangat ya karena Angga temen gua, ya kita coba mendukung bisnis teman. Ya zaman pandemi ini, Toka juga berdiri pas pandemi, ya ini untung aja sampai sekarang masih jalan. Waduh. Sampai akhirnya kita menemukan bahwa sebetulnya formula saling menguntungkan kita bukan di produk ya, tapi lebih kepada membantu saling promosi. Ya walaupun kita juga baru sekali ini promosi ya. Tapi ini kan juga jadi pelajaran buat teman-teman yang namanya kolaborasi. Bisa aja kolaborasinya bukan hanya semata-mata produk melengkapi produk, tapi kemampuan melengkapi kemampuan kan. Kalau teman-teman di sini ada yang punya bisnis baju, terus kita bisnis minuman kan mungkin nggak nyambung, tapi kan kita bisa aja cari-cari kesamaan kita, kebutuhannya di mana gitu kan. Betul banget. Gue setuju banget sih sama itu. Jadi emang ya kembali lagi lah, lo punya teman, punya semangat, spirit untuk berbisnis, kenapa enggak kita coba kolaborasi? Karena masing-masing pasti punya apa ya, knowledge atau jurus ilmu yang beda-beda nih. Jadi ya kita saling support lah. Gitu. Tapi teman-teman jujur aja nih, gue udah beli ini berulang kali dan rasanya ya enak. Maksudnya kalau bagi orang yang bukan memang penggemar kopi sebegitunya, ya nggak ada bedanya antara ini Janji Jiwa, Starbucks. Ya kopi aja lu suka. Sementara kalau dari sisi yang lain ya, kalau teman-teman tahu dulu waktu zaman virus SARS ada di Singapura, bahkan sekarang COVID Singapura, kenapa Singapura susah banget lepas dari krisis ekonomi gara-gara pandemi adalah keuangan mereka sangat bergantung dari asing, orang-orang yang singgah ke Singapura, orang-orang turis yang investasi di sana, yang berbisnis di sana. Itulah kenapa ketika pandemi, krisis, Singapura tuh susah banget bangkit. Sementara kita bertahan dari segala macam krisis. Kenapa? Karena orang-orang di kita tuh bisnis ya, kita yang produksi, teman kita sendiri yang beli. Jadi uang tuh berputar di sini. Kita nggak ngandelin orang asing. Makanya sampai gua ngomong ini kenapa? Karena hal-hal kayak gini penting banget, teman-teman juga ini jadi pelajaran buat bukan pelajaran ya, kita sharing teman-teman, membiasakan supaya kita membeli dari ya teman-teman sekitar. Kalau nggak, ya nama-nama besar itu kan lo nggak beli juga mereka tetap sukses, mereka punya pasarnya juga. Tapi nggak ada salahnya ketika kita milih ojek online untuk pesan makanan minuman, ya lo belilah yang nama-nama nggak terkenal, belum tentu juga sebetulnya tuh hidden game kan. Betul. Sesuatu yang mereka mempertimbangkan untuk memulai bisnis karena mungkin ya pasti mereka punya keunggulan masing-masing lah di setiap, mungkin di rasanya atau mungkin kemasannya, harganya. Ya nggak ada salahnya kita coba. Hashtag bantu bisnis temen lah aja. Memang ini sedotan ini bisa ada beda 2 ukuran tuh namanya? Yang pasti ini sedotan yang seger, men. Gimana sih? Ada bobanya. Bobanya dong, jelasin dong, yang seger gua bobanya gimana? Nah, ini yang beda nih dari yang seger nih. Memang pertama tadi Angga ngomong harganya murah ya. Bobanya, men, itu pecahnya buset dah. Keluar di mulut ya? Iya, men, itu tuh kalau istilahnya keluar di mulut tuh udah kemencer gitu. Ada pecah-pecah. Iya, ini beda. Ya pasti ya kita mau collabs kan ya dirasain dulu. Kira-kira benar-benar gak sih? Udah kayak dijuriin sama Chef Juna minuman gue, didatengin happy sekeluarga. Oh, yang ini kurang gula, ini kurang gini, sampai akhirnya menemukan formula terbaik. Jadi teman-teman di sini yang mau beli yang seger atau Toka bisa beli di tempatnya si Happy, di Kopi Toka di Tendean. Ada di ojek online, ada di Grab, ada di Gojek, ya kan? Lengkap. Bahkan kalau mau lebih gampang lagi, kalau lu malas nyari di Grab, Gojek, udah lu follow aja Instagramnya Kopi Toka. Di situ bisa langsung pesen, pencet langsung buy. Grab apa Gojek? Gojek. Nyangkutnya ke Gojek. Langsung ke Gojek. Jadi itu gampang banget. Kopi Toka, KOPITOCCA. Kopi Toka. Jadi emang kalau misalnya mau dapetin Kopi Toka di situ sih bisa. Nah, men, gue namain video gue ini namanya Cerewetin Bisnis Teman, selain biar seirama dengan Cerewetin Inter yang gue buat. Asik. Ya gue pingin kita kedepannya rutin kan ngebahas bisnisnya teman, kayak tadi gue bilang di awal. Dan yang kedua, kita nggak cuma cerewetin di bisnis teman, kita juga harus ada yang bisa dibagikan kan. Kita sharing, entah sharing ilmu, kita bisa bukan cuma dari kita ya, dari teman-teman yang punya produk. Suatu hari nih kalau di sini ada teman-teman anak sedes, teman kantor gue, teman kantornya Happy yang punya produk, bisa datengin ke sini. Bisa teman sekalian yang pemiliknya datang ngobrol atau by phone boleh, tapi intinya jangan cuma bahas produk, kita sharing kenapa lo bisnis ini, gimana lo ngejalanin, biar kita
semua tahu kan. Dan gua jualan minuman ini belajar dari Happy. Gua beli gelas ini di mana? Dari Happy. Asal teman-teman tahu ya, yang di sini yang mau jualan minum, untuk sekedar beli gelas ini murah kan gelas Happy ya? Berapa? 900.000 kan ya? Tapi harus belinya berapa banyak? 1.000 paling enggak. Kalau 1.000, gua 2.000. Ya coba aja lagi sekarang 1.000 minimal. Udah turun. Harus 1.000. Dulu 2.000 gue. Oh enggak, sekarang 1.000. Oh, anjir turun. Iya. Nah, itu dia teman-teman. Jadi, untuk bisnis itu memang modal itu wah gila sih. Kalau dibilang gini 10.000 murah banget. Berarti modalnya katakan cuman 2.000 rupiah, misal katakan cuman 5.000 rupiah, katakan cuman 8.000 rupiah gitu modalnya. Memang betul modalnya dikit gitu. Tapi ya kan kuantitinya nggak segitu. Lo harus beli sedotan 1.000 lembar, gelas 2.000 cup. Betul. Lo berani nyetok lah gitu kan. Lebih besar di awal. Yes, betul. Oleh karena itu memang kalau ada orang bilang bisnis tanpa modal, lu gimana? Menurut gua istilah bisnis tanpa modal mungkin aja ya, tapi bisnis apa dulu nih? Gitu kan. Apa tuh contoh? Ya, kalau bisnis untuk F&B gua rasa ya kita gimana pun juga harus bermodal ya men. Iya. Paling enggak bisnis produk berupa barang. Iya menurut lu mungkin nggak tanpa modal? Bisnis produk tanpa yang berbentuk barang kan, produk ada barang dan jasa. Kalau bisnis jasa tanpa modal lu bisa lah tanpa modal materi. Misalkan lu bisnis ngomong ya memang modal lu lidah, lu nggak perlu beli apa-apa. Tapi kalau bisnis yang berupa barang menurut lu mungkin nggak? Menurut gua sih nggak mungkin sih men. Menurut gua nggak mungkin. Tetap harus punya modal uang. Dan cara untuk dapat uang adalah dengan kalau gua ya kita ngumpulin dari kerja ya, waktu kerja. Pada dasarnya gua juga karyawan sih di sini. Jadi yang gua pelajari ya men ya, gua nggak akan berani untuk membuka bisnis ini kalau misalnya gua pertama nggak punya modal, dan kedua gua nggak punya pekerjaan tetap. Jujur aja nih ya, ini jujur ya. Persis, gue tuh. Betul, makanya saat ini gue karyawan dan gue buka Kopitoka di kala pandemi, dan ya pastinya di masa-masa kayak tahun 2020 awal kemarin waduh berat banget. Ada PSBB segala macam, yang orang masuk kerja juga setengah-setengah. Nah pastinya kita berdarah, belum kita harus hire barista. Lu minuman sebelum pandemi kan? Betul. Jadi lu bukan ini sebagai pelampung lo pandemi. Kalau gua kan sebagai pelampung, lu kebalik kan ya? Ya sebenarnya ini bukan pelampung ya, kita memang kendala ketika pandemi jadi musibah ya. Pandemi menjadi musibah utama kita gitu. Dimana kita udah pasti kita punya bisnismen yang namanya target harian, bulanan. Ya kacau balau lah. Ya jalan satu-satunya ya saya dan adik gua kerja, jadi mau nggak mau kita harus nombok dari hasil gaji, belum berputar seputar biaya dari penjualan. Betul. Tapi ya inti dari yang tadi kata kunci yang gue ambil adalah untuk teman-teman di sini yang ingin berbisnis, gue sih selalu menyarankan cara termudah untuk lo memulai bisnis adalah dengan lo kerja kantor, lo kerja sama orang lain gitu. Jangan lo, kalau lo nggak dilahirkan dari orang tua yang kaya raya, orang tua yang pebisnis, orang tua yang siap memodali lo dengan tenor seumur hidup, dengan biaya tak terduga, biaya sebesar mungkin, ya udah cara paling mudah kerja. Ya pastilah gimana kita kan ya mau nggak mau kita harus ngumpulin modal ya. Kalau gue ya paling nggak ya, gue nggak tahu, mungkin ada beberapa orang lain yang ada beberapa cara untuk dapetin modal ya seperti itu. Tapi kalau gue sendiri ya dari kerja. Dan ya itu men, kalau nggak kerja ya untuk baking ada nombok-nombok agak sulit juga ya. Sulit. Kayak gitu sih. Karena gue pun dulu berbisnis balon, gue sambil kerja dulu di kantor 6 bulan, setelah lancar gue baru berjudi, dan itu pun kalau gue dulu apa jualan? Lucu banget. Nah itu dia untuk orang berbisnis tanpa dulu pernah bekerja sih, gue agak nggak menyarankan ya, kecuali lu brilian banget, lu cerdas itu ya, kita nggak pernah tahu kan. Iya, tapi ini kan ibaratnya mungkin cara bisnis gue dan Angga ya, yang kita berpikir kita kan mas-mas pada umum ya. Kita apa kan istilahnya? Mediocre. Jadi kita rata-rata. Ya kita hanya mas-mas pada umum ya kan. Pada umum ya. Jadi kalau kita nggak melakukan kerja yang lebih gigih dari orang lain, ya bisa-bisa nggak dapat. Maksudnya lebih gigih di sini ya, lu kalau bisa kerja sambil bisnis, kenapa enggak? Kenapa harus kerja doang, dan kenapa harus bisnis doang kan? Harus bisa dua-duanya. Dan kerja itu selain memberi lo modal berupa materi, dia juga memberi lo modal berupa banyak hal.
apa pengalaman berorganisasi profesional. Iya betul. Terus ya komunikasi dengan mungkin komunikasi lu dengan supplier. Ya kebetulan gua sebagai marketing communication banyak banget berkomunikasi dengan third party ya men ya. Jadi kita tahu gimana cara buat quotation, kita tahu bagaimana mereka untuk meng-quote sebuah penawaran kayak gitu. Jadi emang belajar dari situ dan dari pengalaman itu ya kita coba untuk berbisnis. Betul, banyak seminar bisnis, bisnis coach, lu bisa, apalagi pandemi gini sekarang ilmu bertebaran di mana-mana, tapi mereka itu cuma ngasih teori berupa apa sih, kalimat, tips, trik. Sementara eksekusi itu kan dari bikin proposal, lu nyampeinnya kemana, lu salamannya gimana, itu kan cuma tahu ketika karena kita pernah terjun langsung kan? Iya betul. Banyak orang bisnis nggak bisa bikin quotation kan? Betul. Nah, ngomongin soal quotation dan penawaran, by the way ini Kopitoka, saya dan gua dan adik gua kita coba untuk franchise gitu. Kalau misalnya kita nggak bekerja ya men ya, ya gua nggak akan tahu mungkin secara praktikal ya, gua nggak akan tahu gimana cara untuk membuat sebuah penawaran atau proposal franchise dan mempresentasikannya kepada calon pembeli toka, calon penjual toka gitu. Ya karena gue dan adik gue bekerja dengan pengalaman yang pernah kita coba jalanin ya, makanya kita bisa nih men. Ini nih by the way untuk toka kita franchise. Jadi untuk saat ini memang baru satu cabang di daerah Tendean dan ada satu pipeline nih di daerah Pasar Minggu. Jadi mau dua nih men gitu. Ya itu. Kenapa orang harus franchise men? Kenapa nggak dia beli langsung? Maksudnya beli ini apa yang membuat orang itu menjadi lebih mudah dengan berfranchise? Ya kembali lagi ya men ya. Sebenarnya mungkin simplicity sih, kemudahan ya. Karena dengan franchise lo tetap bisa gain waktu dan duit yang lo investasikan. Ya lo nggak perlu mikir panjang lah, lo udah disiapin sistemnya gitu. Jadi ini kopinya, ini baristanya, ini boothnya, mungkin tinggal cari lokasi ya. Jadi memang kemudahan. Ada beberapa orang yang untuk franchise dia mungkin masih terikat dengan pekerjaan, mungkin waktu luang dengan anak. Jadi untuk bisnis itu kan lo harus put lot of effort ya, benar-benar mendedikasikan juga. Lo bisa semata-mata nggak bisa. Gue lebih milih yang seger berdiri sendiri tanpa itu karena gue punya waktu luang dan gue punya pengalaman bagaimana membandingkan satu produk dengan produk lainnya, nyari produk mana yang bagus, mana yang rasanya paling cocok. Kalau orang nggak punya waktu, mendingan beli paket aja udah. Iya betul banget. Ya gua sih nggak ada salahnya juga ya. Jadi either lo mau franchise atau lo pengen dari awal, menurut gua bisnis ya tetap aja itu sama aja sih. Cuman kembali lagi ya, idealisme orang berbeda-beda. Mungkin ada yang pengen. Gue tertarik ngebahas ini deh karena tadi produk udah, kopi lo udah, nih kita minum minuman masing-masing. Tadinya mau Happy minum kopi, gue minum kopinya Happy minum tehnya gue, tapi gue lebih suka tehnya gue, Happy lebih suka kopi. Itu membuktikan bahwa kita menjual barang yang emang kita suka kan. Kita suka. Gak bisa lo jualan sesuatu, ya bisa aja sih, cuman gak asik aja kalau lu gak bisa makan makanan yang lu jual yang gak enak namanya kan. Ya menurut gue ya pengalaman ya. Kendalanya apa? Konsistensi men, kalau lu nggak suka sama apa yang lu lakukan. Iya jadi kendalanya tuh konsistensi. Jadi ntar aja, cuman ketika lo cinta ya udahlah, emang lo ngelakuin karena lo suka, jadi ya udah konsisten gitu. Men, balik lagi, gue tadi pengen bahas, gue pengen berbagi ke teman-teman seberapa pentingnya sih kerja. Kalau untuk teman-teman di sini yang dulu sekolahnya kuliahnya nggak cerdas-cerdas banget, orang tuanya juga bukan orang tua yang anak pejabat yang rela modalin segala macam, apa sih hal yang paling penting yang lo dapatkan dari lo bekerja? Simply ya kalau buat yang lo praktekin di bisnis. Oke. Ya pastinya pengalaman lo di kerja itu sih. Jadi ya tadi kita udah bahas sedikit banyak ya men ya. Cuman ya pastinya lo digaji ya, lo buat hidup lo dapat uang. Cuman kan dengan lo bekerja, lo belajar juga gitu. Apa maksudnya, apa yang dari kerjaan lo yang akhirnya bisa lo gunain buat lo kembangin si toka? Oke. Kalau cuma gaji pak, orang juga tahu digaji. Lo maksudnya kenapa lo sampai harus, kan orang banyak bisnis cari modal. Bisnis itu penting, membuat proposal bisnis, bikin analisis SWOT, bikin analisis ini. Itu mah preketek kan, maksudnya. Udah. Itu kuliah juga kita belajar. Tapi kenapa sampai lu harus kerja supaya lu bisa bisnis selain duit? Apa ya men ya? Ya masa kita nggak ada kita bagi-bagi.
Enggak, kalau gue ya, misalkan gue kerja, gue tahu gue bisa disiplin membagi waktu, gue tahu gimana cara membuat orang tertarik. Bahasa. Okay. Gue tahu gimana ngomong yang bahasa santai ke pembeli yang sebaya. Gue ketemu orang yang lebih senior dan lebih punya banyak duit. Gue tahu bagaimana cara ngomongnya gitu. Itu Sama kita juga sama ya? Sama. Gue baru nangkap maksudnya enggak itu. Jadi ya apa ya? Kebetulan di tempat gue kerja, ya gue bukan supervisor atau apa ya men ya, tapi gue punya anak magang lah gitu. Dan di situ kan kita belajar ya bagaimana memperlakukan kita sebutnya kolega lah gitu, teman kantor gitu kan, yang secara struktural dia agak di bawah kita. Gitu. Jadi kita gimana memberikan instruksi yang baik, jelas, terus gimana caranya kita turut mendisiplinkan anak magang kita. Lo dikenal sebagai orang yang nyebelin, kalau menurut lo, walaupun lo nggak tahu ya? Walaupun gue nggak tahu, gue kayak tipe yang menyenangkan sih. Lo berusaha menjadi orang setara atau menjadi orang yang di atas? Gue setara, menjadi setara, tapi tetap terlihat di atas. Gimana bang? Oh gitu? Oh ya nggak apa-apa, memang ada juga yang begitu. Lo gitu ya? Iya, dengan gue menyetarakan, akhirnya gue dianggap di atas gitu. Oh gitu ya? Iya sih, iya bisa. Misalnya gue sama orang yang jaga toko balon gue pun, gue selalu memperkenalkan ini ke klien, ini teman gue. Iya. Ini teman gue ini gue nggak pernah merasa ini bagian balon gitu, bagian dekor, ini si penjaga toko nggak pernah. Ntar ada teman saya ya di toko gitu. Jadi gue selalu berusaha menempatkan posisi gue dengan orang siapapun itu setara. Tapi ketika ada orang yang senior, gue selalu berusaha membahasakan ke dia bahwa gue lebih rendah dari lo. Betul banget. Terus mungkin ini pengalaman terkait pengalaman gue juga ya karena sering berhubungan dengan third party, terus mungkin dengan meeting dengan orang, terus kita buka bisnis kopi. Ketika ngeliat barista gue diem aja, terus ada sekumpulan orang di depan, ya gimana cara kita coba untuk belajar approach yang baik seperti apa sih, memberikan sampel, cara approach memberikan sampel yang baik seperti apa, itu kan kadang-kadang mungkin kalau lo nggak kerja lo nggak akan tahu. Dari seminar nggak akan ada kayak gitu. Iya betul, karena memang itu kan benar-benar harus dilakukan ya, praktek ya. Mungkin lo bisa belajar dari YouTube melihat, cuman kalau nggak dipraktekin sendiri kayaknya agak sulit dan butuh keberanian khusus kan gitu. Cuma kalau kita bisa mengencourage karyawan kita untuk mereka coba untuk apa ya, jalankan apa yang kita minta ya, which is good. Gitu sih. Udah men, kayaknya lo ada mau sampein nggak? Mereka udah tahu beli di mana, udah tahu ini bisnisnya siapa. Apalagi ada yang perlu disampaikan? Franchise tadi gue juga udah nyinggung. Udah sih. Bisa nggak sih keluar kota? Nggak bisa ya? Nggak bisa, belum. Nggak bisa, karena nggak bisa sih. Berarti jual minum tuh kayak jual nasi goreng ya? Cuman makan teritori setempat. Oleh karenanya pakai franchise. Ya, makanya itu franchise kan, kita buka cabang untuk kaki di mana gitu. Itu sih. Ya kembali lagi, targetnya lu mau di mana? Sama lah kayak yang seger ya. Lo mau lu jual di Tokped nggak? Dita? Nggak ada. Itu lagi di store mungkin kita bisa bahas tentang lagi sih segmen lain. Jadi bahas keluarga lu semua beda soalnya. Ya. Maksud gua yang lain dulu. Kan nggak ada nana gendil. Ya udah deh, gitu aja dulu. Terima kasih buat teman-teman yang tadi di-cut ya tadi. Ulang. Enggak di-cut. Itu mau lanjut aja. Ya udah deh, terima kasih buat teman-teman yang bersedia dengerin. Silakan dibeli dengan senang hati. Lu kalau punya dagangan apa selama kenal gua sama Happy, ntar gue beli, gue bahas di sini, nggak usah kasih gratis. Kalau perlu teman-teman datang juga ke rumahnya Happy di Karawaci, kita bahas. Gue rencananya sama Happy kita setiap pekan lah kalau bisa ngobrolin gini. Oke deh, sampai di sini dulu Cerewetin Businessman. Bye bye, thank you. Sampai ketemu lagi. Dan kita ada diem kayak gitu buat gue thumbnail.